Abraham Lincoln merupakan seorang tokoh terkenal di dunia. Presiden Amerika Serikat ke-16 ini memimpin bangsanya keluar dari Perang Saudara Amerika Serikat dan mempertahankan persatuan bangsa. Selain itu, Lincoln juga dikenal sebagai orang yang berhasil menghapuskan perbudakan. Pria kelahiran 12 Februari 1809 ini sebelum menjadi presiden merupakan seorang pengacara dan anggota DPR Amerika Serikat. Sebagai tokoh penantang perbudakan, pada tahun 1860 berhasil memenangkan pencalonan presiden Amerika Serikat. Lincoln ditembak di Teater Fort, Washington, Amerika Serikat, pada 14 April 1865 dan meninggal keesokan harinya tanggal 15 April 1865 pada usia 56 tahun. Berikut 5 fakta menarik dari Abraham Lincoln. 1. Abraham berhasil menjadi pengacara sukses tanpa gelar pendidikan apapun. Salah satu penyesalan selama hidup dari Abraham Lincoln ialah tentang pendidikannya yang sangat terbatas. Dia tidak pernah menempuh pendidikan perkuliahan. Hal ini disebabkan kondisi ekonomi keluarganya yang tidak stabil saat itu. Bahkan, saat kecil pun dia juga hanya belajar informal dengan guru keliling karena di daerahnya pendidikan formal sangat terbatas. Itu pun jika dijumlahkan hanya sekitar 1 tahun dia belajar. Meskipun begitu, Abraham merupakan seorang yang sangat rajin. Dia selalu membaca buku ketika mempunyai waktu renggang. Selain itu, berdiskusi dengan orang lain juga sering dia lakukan untuk menambah wawasannya. 2. Abraham Lincoln tidak pernah merokok dan mabuk. Ada fakta menarik mengenai presiden satu ini. Abraham Lincoln ternyata tidak pernah merokok dan mabuk sekalipun. Dia merupakan pria yang sangat sederhana. Saat sudah berada di White House pun kesederhanaannya pun tak pernah lepas. 3. Kesamaan dengan John F. Kennedy. Ada beberapa kesamaan yang cukup unik antara Abraham Lincoln dengan John F. Kennedy. Keduanya tewas setelah ditembak dengan 1 peluru di bagian kepala. Kejadiannya sama-sama hari Jumat. Lincoln terpilih di Kongres pada 1846, sementara Kennedy pada 1946. Lincoln memiliki suksesor bernama Johnson yang lahir pada 1808, sementara suksesor Kennedy juga bernama Johnson dan lahir pada 1908. 4. Presiden pertama Amerika Serikat yang berjenggot. Dari seluruh presiden Amerika Serikat, ternyata Abraham Lincoln merupakan presiden yang pertama yang mempunyai jenggot. 15 presiden sebelum Abraham tidak mempunyai riwayat berjenggot jika dilihat di foto resmi kenegaraan. Grace Bedell merupakan orang yang menyarankan Abraham untuk memanjangkan jenggotnya ketika pemilihan presiden. 5. Tak ada ahli waris yang masih hidup. Terlepas dari kenyataan bahwa pernikahan antara Abraham Lincoln dan Mary Todd Lincoln menghasilkan 4 anak laki-laki, tidak ada ahli waris yang hidup. 3 dari 4 anak meninggal sebelum ulang tahun ke-20 mereka. Edward meninggal pada usia 4 tahun, Willie pada 12 tahun, dan Tad di 18 tahun. Robert adalah satu-satunya anak yang hidup sampai dewasa, dan keturunan terakhirnya meninggal sekitar tahun 1980-an. Selama hidupnya, Lincoln banyak memberikan kata-kata bijak yang mampu menginspirasi banyak orang. Bangsa-bangsa tidak mati karena invasi, mereka mati karena kebusukan internal. Kami rakyat adalah penguasa sah Kongres dan pengadilan, bukan untuk menggulingkan konstitusi tetapi untuk menggulingkan orang-orang yang memutarbalikkan konstitusi. Amerika tidak akan pernah dihancurkan dari luar. Jika kita goyah dan kehilangan kebebasan kita, itu karena kita menghancurkan diri kita sendiri.
Saya melihat dalam waktu dekat krisis mendekat yang membuat saya takut dan menyebabkan saya gemetar demi keselamatan negara saya. Korporasi telah dinobatkan dan era korupsi di tempat-tempat tinggi akan mengikuti, dan kekuatan uang negara akan berusaha untuk memperpanjang pemerintahannya dengan bekerja di atas prasangka rakyat sampai semua kekayaan dikumpulkan di beberapa tangan dan republik dihancurkan. Filosofi ruang sekolah dalam satu generasi akan menjadi filosofi pemerintahan di generasi berikutnya. Hampir semua pria dapat bertahan dalam kesulitan, tetapi jika Anda ingin menguji karakter pria, beri dia kekuatan. Anda harus ingat bahwa beberapa hal yang benar secara hukum tidak benar secara moral. Anda tidak dapat membantu orang miskin dengan menghancurkan orang kaya. Anda tidak dapat mengangkat penerima upah dengan menarik pembayar upah. Lebih baik tetap diam dan dianggap bodoh daripada berbicara dan menghilangkan semua keraguan. Setiap masyarakat yang mengambil dari mereka yang paling mampu dan memberi kepada yang paling sedikit akan binasa. Tuan, kekhawatiran saya bukanlah apakah Tuhan ada di pihak kita. Perhatian terbesar saya adalah berada di pihak Tuhan, karena Tuhan selalu benar. Saya sangat percaya pada orang-orang. Jika diberi kebenaran, mereka dapat diandalkan untuk menghadapi krisis nasional apapun. Poin bagusnya adalah memberi mereka fakta yang sebenarnya. Karakter itu seperti pohon dan reputasi seperti bayangannya. Bayangan adalah apa yang kita pikirkan tentangnya, dan pohon adalah apa yang nyata. Saya tidak terikat untuk menang, tetapi saya pasti benar. Saya tidak terikat untuk berhasil, tetapi saya harus hidup oleh cahaya yang saya miliki. Saya harus berdiri dengan siapapun yang berdiri dengan benar, dan berdiri dengan dia saat dia benar, dan berpisah dengannya ketika dia salah. Hampir semua orang dapat menghadapi kesulitan, tetapi jika Anda ingin menguji karakter seseorang, berikan dia kuasa. Saya telah berkali-kali didorong berlutut oleh keyakinan luar biasa bahwa saya tidak punya tempat lain untuk pergi. Kearifan saya sendiri dan semua tentang saya sepertinya tidak cukup untuk hari itu. Beri saya waktu 6 jam untuk menebang sebatang pohon dan saya akan menghabiskan 4 jam pertama untuk menajamkan kapaknya. Saya berharap dapat berdiri cukup kokoh untuk tidak mundur, dan tidak maju terlalu cepat untuk menghancurkan masalah dalam negara. Tidak ada manusia yang memiliki ingatan yang cukup baik untuk menjadi pembohong yang sukses. Anda dapat menipu semua orang untuk beberapa saat dan beberapa orang untuk selamanya. Namun Anda tidak akan bisa menipu semua orang untuk selamanya. Jika saya terbunuh, saya bisa mati, tetapi hanya satu kali, tetapi hidup dalam ketakutan yang konstan akan hal itu, berarti mati terus-menerus. Mengenai masalah pendidikan, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya memandangnya sebagai subjek paling penting di mana kita bisa terlibat sebagai manusia. Terima kasih telah mendukung kami dengan menonton channel ini. Berbagai informasi tentang kutipan inspiratif dari orang-orang hebat yang ada di seluruh dunia. Jangan lupa like, comment and subscribe agar tidak ketinggalan kutipan inspiratif selanjutnya.